Ada satu yang saya rasakan menusuk ketika pada suatu pagi di Gaza. Kira-kira sebulan yang lalu seorang dari warga Gaza yang berhalaqah Quran bersama kami seba'da subuh mengatakan, "Ya akhi, ambillah pelajaran dari kami. Kami dahulu meninggalkan Al-Quran, maka Allah mencampakkan kami, membiarkan kami hina di kaki para penjajah itu, terpuruk, ternista. Lalu Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kami nikmat yang sangat besar. Seorang orang tua yang lumpuh tubuhnya tapi jernih hatinya, dia mengajak kami ke masjid, membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan kami, mengkaji tafsirnya, dan mengkaji sirah Rasulullah SAW. Dan kalian lihat orang yang hari itu diketawakan oleh para pejuang yang sudah pegang senjata tetapi tanpa Al-Quran. Hari ini kami bisa berdiri tegak, tersenyum manis, melangkah tegap. Semuanya karena kami kembali bermesra dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimakumullah, Rasul telah mengeluhkan bahwa kaumku ya Allah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang tak dipedulikan. Maka mari kita menjadi orang-orang yang tidak dikeluhkan oleh Rasulullah. Mari kita menjadi orang-orang yang kembali seperti beliau ketika diturunkan Quran, maka tadabbur tiada henti. Rasulullah mendapatkan kekuatannya dengan qiyamul lail, dengan Quran yang dia baca. Tetapi dia mendapatkan kekuatan untuk sabat dari renungan tadabbur yang terus dia lakukan. Ada yang bertanya, kenapa nama Musa alaihissalam yang paling sering disebut dalam Quran? Sebab dialah sosok yang dijadikan oleh Allah untuk melecut semangat Rasulullah, untuk kemudian menguatkan beliau, meneguhkan beliau. Sebab untuk berdakwah saja, bekalnya Musa itu jauh lebih pas-pasan dari Nabi. Satu lisan. Rasulullah fasih, seorang yang belajar di Bani Sa'ad, tumbuh dengan bahasa Arab paling murni, jelas, tapi bisa menirukan dialek Syami, dialek Yamani, Hijaz, Yamamah, Tihamah, Najd, bisa. Sementara Musa untuk bicara saja gagap, untuk ngomong saja susah, didustakan karena memangnya Tuhanmu tidak punya orang lain untuk diutus. Ini orang ngomong aja susah. Kedua, Muhammad seorang yang bersih, rekam jejaknya, masa lalunya, tak ada cacat, al-amin, dipercaya semua orang. Maka pantas kalau dia mengatakan kebenaran, pantas dia menyampaikan wahyu yang turun kepadanya. Tapi Musa pernah membunuh orang, pernah tersalah di masa lalu, dan itu dia takut. Fa akhafa yaqtulun walahum alayya dhanbun fa akhafa yaqtulun, aku takut dibalas dibunuh ya Allah. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang tak punya hutang budi kepada musuh-musuhnya. Tapi Musa dirawat oleh keluarga Fir'aun ketika kecilnya. Yang keempat, Muhammad punya orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali, Ubaidah bin Al-Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan semua sahabatnya yang rela mati untuk beliau, mengorbankan nyawa untuk beliau, mempertaruhkan segalanya, memberikan segalanya. Musa tidak punya semua itu. Jadi kalau hari ini kita tidak merenungkan tentang Quran yang diturunkan oleh Allah, memberikan lecutan kepada kita untuk berjuang, ketika kita lebih fasih dari Musa, ketika kita, masa lalu kita lebih jernih dari Musa, ketika kita punya kawan-kawan, dan ketika kita tidak punya hutang budi kepada musuh seperti Musa. Mari kita renungkan kembali bagaimana Rasulullah dibuat beruban oleh ayat-ayat dalam Al-Quran. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau seperti diperintahkan, seperti para Rasul ulul azmi yang menanggung beban-beban, yang ketika mereka kemudian taat kepada Allah, mereka dihadapkan bukan pada sesuatu yang mudah, susah. Ibrahim alaihissalam yang kemudian harus menyembelih putranya, bukan ringan, tetapi dia pejamkan matanya dengan air mata yang menggenang, karena dia tahu ini perintah Allah yang harus dilaksanakan. Tetapi ini sibiran tulang, kekasih hati, kecintaan yang tidak mungkin tergantikan. Maka dia mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabbi, aku berprasangka baik kepadamu, aku taati perintahmu, maka kau akan memberikan yang terbaik untukku. Dan penutupnya adalah sedikit canda, untung Ibrahim memejamkan mata, kalau tidak itu namanya tukang mutilasi.
Dan untung Ibrahim memejamkan mata. Kalau tidak, malaikatnya bingung. Ya Allah, kita gantinya pakai domba kapan ya Allah? Ibrahim yang liatin terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.